Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Harnum Sopian dengan NIM 0532549932 dari jurusan Ilmu Komunikasi UPPJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 logika yang menjelaskan macam-macam term. Beberapa jenis term yang sering ditemui dalam linguistik atau ilmu lainnya antara lain yaitu 1. Term teknis. Term teknis adalah kata atau frasa yang digunakan dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, atau bidang profesional lainnya. Kata ini memiliki makna yang spesifikasi hanya dalam konteks tersebut. Contohnya, seperti fotosintesis. Dalam biologi merujuk pada proses tanaman mengubah cahaya menjadi energi. Yang kedua ada terms budaya. Terms budaya merujuk pada kata-kata yang memiliki makna yang terkait dengan budaya atau tradisi tersebut. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sosial atau budaya untuk menggambarkan suatu hal yang khas dari kelompok masyarakat tertentu. Contohnya seperti gotong royong. Indonesia berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada term yang ketiga atau term yang terakhir, yaitu terms idiomatik. Terms idiomatik adalah ungkapan yang maknanya tidak dapat dipahami secara harfiah dari gabungan kata-katanya, tetapi memiliki arti yang sudah dikenal dalam penggunaan sehari-hari. Contohnya, ada udang di balik batu, yang berarti ada maksud tersembunyi di balik sesuatu tindakan. Setelah menjelaskan macam-macam term, saya akan menjelaskan logical fallacy atau sesat pikir. Adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang tampak masuk akal, tapi sebenarnya cacat secara logis. Sesat pikir bisa membingungkan, menyesatkan, atau digunakan untuk memanipulasi orang dalam debat atau diskusi. Berapa bentuk sesat pikir dan contohnya ada ad hominem, menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Contohnya, kamu tidak layak bicara soal pendidikan, kamu bahkan tidak lulus kuliah. Padahal argumennya bisa saja benar meskipun ia tidak lulus. Terus ada juga yang namanya straw man, mengubah argumen lawan menjadi bentuk yang lebih lemah, lalu menyerangnya. Contohnya, kita perlu mengatur ulang anggaran militer. Jadi, kamu ingin negara ini tidak punya pertahanan sama sekali. Yang ketiga ada false dilema, dikotomi, salah. Menganggap hanya ada dua pilihan padahal ada alternatif lainnya. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli pada negara. Padahal bisa saja ada alasan logis untuk tidak setuju. Bagaimana sih cara menghindari logical fallacy? Caranya, kita dapat memahami jenis-jenis sesat pikir. Semakin kita tahu bentuknya, semakin mudah mengenali dan menghindarinya. 2, kita bisa fokus pada argumen, bukan orangnya. Serang idenya, bukan pribadinya. Yang ketiga, kita bisa periksa bukti dan logika. Pastikan argumen punya dasar dan tidak melompat pada kesimpulan.